Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Siva Fikri Podcast bersama saya Ahde Yuniar Dewi dan Ibu Rika Purbasari. Kali ini kita akan membahas tentang gambaran di RA Siva Fikri ini. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Ahda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ahda bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Rika, sudah berapa lama ngajar di RA Siva Fikri ini? Kalau saya kebetulan masih baru, jadi saya mengajar di Siva Fikriya itu baru 1 tahun 1 bulan. Oke. Bagaimana sih perasaan Bu Rika saat bergabung di RA Siva Fikriya ini? Kan baru 1 tahun 1 bulan, tentunya sudah banyak dong pengalaman-pengalaman atau perasaan dan kesan selama ngajar di RA Siva Fikriya ini. Nah, alhamdulillah kalau bagi saya ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang saya dapatkan bisa bergabung dengan RA Siva Fikriya, karena saya di sini mempunyai terutama kepala sekolah yang sangat-sangat bisa memotivasi saya untuk lebih maju, mempunyai rekan-rekan guru yang sangat nyaman yang bisa diajak untuk sharing dalam hal apapun gitu. Jadi saya sudah sangat nyaman berada di RA Siva Fikriya ini. Oke, Bu Rika tahu nggak nilai utama apa yang menjadi dasar di pendidikan di RA Siva Fikriya ini? Baik, jadi nilai dasar yang kita tekankan di RA Siva Fikriya ini mencakup berbagai aspek ya, tentu saja misalnya dari aspek kognitif, fisik, sosial dan emosi mereka. Nah, tentu saja kita memberikan pembelajaran kepada mereka itu dengan cara yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Nah, kenapa kita menekankan berbagai aspek tersebut? Tentu saja ini untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan juga mempersiapkan mereka untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, tentu saja di SD nanti gitu. Lalu apa saja metode pembelajaran yang ada di RA Siva Fikriya ini dalam membantu anak-anak dalam proses belajarnya? Nah, untuk metode pembelajaran tentu saja karena kita sudah ada metode yang diterapkan, Active Deep Learning and Experience, jadi kita tidak hanya melulu memberikan teori kepada mereka gitu kan. Tentang pembelajaran-pembelajaran yang setiap harinya digulirkan, kita hanya tidak teori dan mereka mendengarkan, tapi kita juga lebih mengikut sertakan anak-anak untuk ikut dalam pembelajaran tersebut, ikut praktek agar lebih tahu. Jadi misalnya kita hari ini ada pembelajaran tentang pasar. Nah, kita ajak mereka tuh ke pasar tradisional, tentu saja untuk mengetahui apa itu pasar dan di pasar itu ada apa saja. Jadi mereka tidak hanya pasar, oh itu pasar, udah gitu. Jadi kita ajak mereka ke sana, kita perkenalkan mereka ke pasar. Jadi di sana, oh ini pasar, oh di pasar ada ini, ada sayuran, ada buah-buahan, ada ikan, ada daging, dan ini untuk apa di pasar ada berbagai macam komponen ini. Jadi mereka tahu bahwa itu untuk dijual dan bagaimana mereka ingin memiliki barang tersebut, tentu saja mereka harus membelinya dengan uang. Nah, di situ kita juga ajarkan mereka untuk bertransaksi jual beli dengan pedagang. Selain itu kita juga biasanya mengadakan studi keluar, jadi outbound. Nah, dengan outbound mereka lebih mengenalkan mereka kepada alam. Di sana mereka diajarkan untuk lebih fight, lebih kuat
lebih strong gitu kan. Di sana mereka diajarkan untuk mengenal alam, mereka diajarkan untuk keberanian untuk misalnya di sana bermain flying fox, di sana diajarkan untuk misalnya untuk membajak sawah atau menumbuk padi atau memerah susu sapi. Jadi di sana mereka akan diajak untuk belajar, tapi mereka merasa senang gitu, tidak merasa bosan untuk belajar. Karena dengan begitu mereka akan tahu dengan sendirinya kan, oh ini sapi, oh sapi itu bisa menghasilkan susu, bagaimana cara untuk mengolahnya gitu. Jadi selain di sana belajarnya tentang teori, kita juga langsung terjun langsung ya Bu Rika ya. Jadi anak tidak hanya melulu tentang gambaran aja, tapi memang langsung dikenalkan ke tempat tersebut gitu, kayak pasar tradisional. Tujuannya kita mengenalkan pasar tradisional itu karena memang anak-anak sekarang jarang sekali gitu kan, mau diajak ke pasar tradisional, gimana cara jual dan membeli gitu kan. Yang anak sekarang tahu kan hanya mall, supermarket, di tempat yang bersih. Mereka tidak tahu, lebih senang main gadget ketimbang main di alam. Lebih senang main HP ketimbang main kotor-kotoran. Tidak selamanya kotor-kotoran itu ini ya Bu Rika ya, tidak baik gitu. Selama kita mengajarkan bagaimana cara proses belajarnya, itu akan sangat baik untuk perkembangan anak ya. Itu tadi berhubungan dengan aspek fisik ya kan, motoriknya kena, sosial, gitu kan, emosi, jadi gitu kan, dikemas sedemikian rupa menjadi kegiatan-kegiatan. Jadi anak tidak bosan tentunya, benar. Terus gimana sih Bu Rika sekolah mendukung perkembangan sosial, emosi, dan motorik anak? Tentu saja di pembelajaran kita sehari-hari kita ajarkan mereka misalnya untuk pengembangan sosialnya. Kita ajarkan mereka untuk bekerja kelompok. Dengan bekerja kelompok, otomatis mereka akan berinteraksi, akan berbagi tugas, berbagi ide, ya kan, mengeluarkan imajinasi mereka masing-masing. Di sana sosial emosi mereka akan ditumpahkan. Dari misalnya pengembangan spiritual mereka, jadi lebih mengenalkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral kepada mereka agar mereka lebih mengetahui. Terus dari segi emosi, kita mengajak mereka untuk bermain sambil belajar, misalnya dengan games. Nah, dengan games kita tahu nih anak ini bagaimana semangatnya, bagaimana potensinya, jiwa pantang menyerahnya ada apa tidak. Jadi di sana kita juga kelola pengembangan emosi mereka. Di era Syifa Fikriah ini bukan hanya belajar di kelas aja tentunya ya Bu Rika ya. Kita juga biasa melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi anak tidak bosan dengan suasana kelas yang itu tidak jenuh aja, tidak jenuh, tidak gampang bosan. Jadi mencari suasana baru agar motivasi mereka untuk belajar itu lebih semangat. Betul. Jadi, belajar lebih semangat. Belajar itu bagi mereka menyenangkan. Bukan terpokok hanya untuk membosankan dan membuat mereka takut. Terus apa saja sih program unggulan yang ada di RA Syifa Fikriah ini Bu Rika? Baik, untuk program unggulan tentunya salah satunya kita di setiap bulan itu mengadakan moving class. Jadi moving class itu misal nih kita di RA Syifa Fikriah ada 5 kelas. Nah, dari 5 kelas itu kita di rolling. Tentu saja kita mempunyai 5 sentra untuk moving class tersebut. Ada sentra cooking, ada sentra sains, ada sentra iman dan takwa, sentra imajinasi, dan sentra keterampilan. Nah, dari tiap sentra itu tentu saja
mempunyai inovasi-inovasi sendiri, inovasi masing-masing. Misal sentra sains, mereka diterjunkan, diajak untuk mengadakan apa ya, semacam eksperimen, ya kan? Misal, bagaimana nih terjadinya gunung meletus? Nah, tentu saja kita juga memfasilitasi alat dan bahan untuk bereksperimen tersebut. Misal di sentra memasak, cooking ya. Jadi hari ini anak-anak diajak untuk membuat puding. Nah, tentu saja kita juga siapkan alat dan bahan untuk mengadakan sentra cooking tersebut. Begitu juga dengan sentra imajinasi. Jadi mereka sudah pernah nih diajak ke pasar. Nah, sekarang mereka diarahkan untuk berimajinasi, bagaimana sih kita berinteraksi, berkegiatan di pasar. Misalnya ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual. Di sana mereka seolah-olah jadi berimajinasi kalau mereka itu sedang menjadi pembeli dan penjual. Misalnya ada lagi di sentra iman dan takwa. Tentu saja ini berhubungan dengan ruhiyah ya. Jadi anak-anak itu dikenalkan, diajarkan dan diarahkan untuk tahu, untuk bisa. Misalnya sebelum sholat kita wudhu terlebih dahulu. Apa sih wudhu dan bagaimana wudhu itu? Nah, mereka kita ajak untuk praktek berwudhu, praktek sholat. Dan untuk selanjutnya ada sentra keterampilan. Tentu saja kalau keterampilan mungkin sudah tidak asing ya. Misalnya kita hari ini sentra keterampilan kita akan membuat ketupat. Cara melipat. Misalnya ketupat dari origami, membuat bebek atau membuat singa dari kertas-kertas yang sudah disediakan. Dan tentu saja kegiatan ini sudah terjadwal ya Bu. Jadi setiap bulan itu kita di rolling dan anak-anak itu sudah tahu jadwalnya masing-masing. Nah, nanti kenapa kegiatan ini diadakan? Karena untuk agar mereka itu tidak jenuh, mereka lebih mengenal guru yang lain selain guru yang setiap hari mereka mengajar, wali kelasnya. Jadi mereka mengetahui guru yang lain karena di SIFA itu tidak hanya satu guru yang mengajar di situ. Nah, terus mereka juga diajarkan untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Makanya kita selalu menjadwalkan acara tersebut, kegiatan tersebut. Selain moving class, ada lagi nggak Bu Rika, keunggulan apa sih atau kegiatan khusus apa yang menjadi keunggulan nih di RA Syifa Fikriah ini? Mungkin ada sesuai dengan visi kita. Jadi kita itu lebih menekankan kepada karakter ya. Jadi kita selalu mengajarkan, memaparkan, mencontohkan dan memotivasi mereka tentang 9 karakter ya, untuk mendukung, menjadikan mereka pribadi yang lebih baik gitu. Jadi di sini kita ada pilar kemandirian. Apa sih mandiri itu? Bagaimana cara mereka agar bisa mandiri? Kita jelaskan, kita contohkan dan kita motivasi. Misalnya, ayo teman-teman mandiri itu, teman-teman bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Teman-teman tidak boleh diantar sama mama sampai ke kelas. Teman-teman cukup dadah ya di pagar, tidak boleh sampai ke kelas. Itu namanya anak mandiri, anak yang hebat. Nah, seperti itu. Misalnya merapihkan wadah bekal sendiri. Mereka dari situ saja sudah terlihat kalau mereka bisa merapihkan, berarti mereka juga secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Banyak hal lain, banyak karakter-karakter
lain yang kita tekankan di situ. Jadi yang masih penasaran boleh tanya-tanya, boleh berkunjung sharing ke boleh RRC ya, Patikria. Bu Rika ya. Iya. Jadi kalau kami misalkan tunggu. pilar karakter ini sudah terbentuk dari Sejak kecil, dini. sejak dini itu akan lebih mudah untuk Mengarahkan kedepannya ya Bu mereka Rika ke ya. depannya, Jadi ya. lebih apa ya, anak akan jauh lebih paham, pembiasaan anak sudah mulai terlatih Iya. gitu. Kadang kan ada anak yang ke toilet juga masih Iya. takut ya Bu Rika, tapi kita di sini ajarkan anak tuh untuk ke toilet sendiri, untuk berbicara kalau misalkan mau pipis itu bilang kan. Jadi ya memang Sopan santun. sopan santun diajarkan, disiplin diajarkan. Jadi ya bagi yang mau tanya boleh nanti kita sharing lagi Di sekolah datang ke kita. sekolah gitu. Sekolah kita selalu terbuka untuk siapapun yang ingin mengetahui lebih banyak dalam. tentang RRC Patikria. Terus bagaimana nih Bu Rika menjalin komunikasi antara orang tua dan wali kelas tentunya untuk mendukung proses perkembangan pada anak ini? Baik, untuk menjalin komunikasi dengan wali kelas tentu saja tidak cukup, tidak terbatas hanya pada WA group ya. Kalau sekarang itu WA group. Jadi kita punya program unggulan satu lagi. Jadi kita punya home visit. Jadi di sini setiap guru wali kelas itu mengunjungi rumah dari murid kita satu-satu, tentu saja bergantian ya. Jadi tidak satu hari kita berkunjung ke semua murid. Jadi misal minggu ini kita berkunjung ke rumah si A, minggu ini ke rumah si B. Nah di situ kita bisa berkomunikasi, bisa sharing, bisa silaturahmi dengan wali murid ya. Jadi kita bisa belak-belakan di situ secara terbuka apa yang terjadi, bagaimana perkembangan anak dari sebelum masuk Sifa Fikria sampai setelah masuk Sifa Fikria. Adakah perkembangan yang positif atau yang negatif? Tentu saja kita utarakan di situ secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, agar nantinya masalah-masalah ini bisa ketemu solusinya, bagaimana kita jalankan bersama-sama. Adapun satu lagi, kita setiap bulannya itu mengadakan pertemuan seluruh wali murid dengan wali kelas di acara taklim. Jadi taklim ini tidak melulu tentang ngaji gitu kan. Jadi di sini tentu saja menurut saya baik ya, karena di sini kita bisa merecharge ruhiyah kita ya. Jadi untuk ibu-ibu yang misalnya sudah lelah, apalagi yang ibunya kerja, lelah di rumah menghadapi anak yang seperti ini, bagaimana cara menghadapinya? Tentu saja kita ada solusinya di situ. Kita sharing antara wali murid dengan wali murid dengan wali kelas, dan di situ juga kita siapkan guru pembimbing ya, guru pembimbing untuk taklim tersebut. Jadi ada yang memberikan nasihat tentang parenting, tentu saja yang sesuai dengan ajaran agama kita gitu. Jadi menurut saya ini tidak boleh terlewatkan oleh wali murid, karena kapan lagi kita bisa bertemu dalam satu wadah untuk sharing, untuk menumpahkan keluh kesah kita, dan kita untuk mengetahui perkembangan anak kita selama di sekolah bagaimana. Nah disinilah tempatnya. Untuk WA group memang kita masih jalan, informasi apapun kita sampaikan, tapi kadang ada yang orang tua hanya scroll, jadi karena banyak tumpukannya itu akhirnya tertinggal informasi, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Jadi ikuti program-program kita. Di sini taklim kita tidak seperti itu, tidak hanya melulu tentang ngaji, tausiah, tapi kita di dalamnya pun ada informasi-informasi yang penting mengenai perkembangan
anak di sekolah seperti apa. Iya, gitu. ya silaturahmi ya. Jadi bunda dan ayahnya juga tahu, oh anak saya di sekolah seperti ini, kok di rumah seperti ini. Jadi kita samakan gitu. Bagaimana perkembangan anak di sekolah dan di rumah sejalan. Jadi anak tuh bisa searah ya mereka, Iya. lebih mudah gitu untuk mengarahkan Antara guru dan orang tua. Ingat bunda, ayah, tidak ada anak yang tidak cerdas, tidak ada anak yang bandel, semua anak sama. Allah ciptakan anak berbagai karakter, tapi bagaimana kita memahami dan Mengetahui pola asuhnya. pola asuhnya, menangani bagaimana sih perkembangan anak itu bisa dilaksanakan dengan baik, gitu ya Brika? Iya. Nah, oke. Mungkin kalau misalkan ayah dan bunda masih penasaran dan belum jelas tentang bagaimana RA Syifa Fikriyah lebih dalam, boleh tadi ya Bu Rika main ke sekolah kita terbuka, Iya. nanya dengan Bu Rika boleh, nanya dengan Siapapun saya boleh. boleh, dan guru-guru yang lain boleh. Kita kebetulan ada berapa Bu Rika guru di kelas? Untuk guru kelas ada 5, ada kepala sekolah juga, ada TU dan ada PJ. Jadi ada 8 orang di sekolah. Kita selalu terbuka untuk menerima siapapun yang ingin silaturahmi, ingin bertanya, ingin mengetahui. Kita juga menerima Berbagai, kritik dan saran ya Bu Rika ya untuk membangun RA Syifa Fikriyah ini Ya. jauh lebih baik. Iya. Gitu. Baik Bu Rika, terima kasih atas waktunya Sama-sama. hari ini untuk sharingnya, mengetahui Ya. lebih dalam tentang RA Syifa Fikriyah ini. Ya. Mungkin nanti di lain waktu kita sharing lagi ya Bu Rika ya. Baik. Baik ayah dan bunda yang mau mendaftarkan putra putrinya, kita masih open registration gitu di RA Syifa Fikriyah ini dari tanggal 10 November kemarin ya Bu Rika ya. sudah dibuka. Jadi kita buka Senin sampai Jumat bagi ayah dan bunda yang mau datang langsung ke sekolah, bisa hubungi nomor admin atau nomor yang tertera pada flyer yang kami buat setiap hari. Mungkin itu aja dari kami, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.